Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan akhir kita ini membahas tentang jaringan komunikasi ya. Secara sederhana, jaringan komunikasi adalah siapa yang berbicara dengan siapa atau kepada siapa. De Vito itu mengatakan bahwa jaringan komunikasi itu ya saluran jalan tertentu yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Kemudian MacIver, Hahnemann dalam Jamali itu mengatakan bahwa ada pertukaran informasi yang teratur antara dua orang atau lebih. Berger dan Cavey juga mengatakan dalam pendapat Feretz yang mengatakan jaringan komunikasi itu ya pola yang teratur dari kontak atau person yang dapat diidentifikasikan sebagai pertukaran informasi dalam sistem sosialnya. Nah, kalau kita menganalisis jaringan komunikasi ini ada anggota klik atau grup. Jadi ada kelompok individu yang seringkali melakukan kontak dengan anggota yang lain. Jadi diibaratkan dalam satu divisi itu ya, ada anggota klik atau grup yang sering berkomunikasi karena satu divisi atau satu departemen. Opinion leader itu pimpinan informal dalam organisasi tersebut ya. Kemudian gatekeeper itu individu yang mengontrol arus informasi di antara anggota organisasi. Kemudian ada cosmopolit, individu yang menghubungkan organisasi dengan lingkungan di sekitarnya sebagai sarana sosialisasi atau feedback bagi organisasi apa yang lingkungan butuhkan kepada mereka. Itu cosmopolit. Ada juga Bridge dan juga liaison. Bridge itu anggota kelompok. Kalau listen itu bukan anggota kelompok. Mereka sama-sama menghubungkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Penghubung ya. Listen dan juga Bridge. Yang membedakan kalau listen itu bukan anggota dari satu kelompok, tapi kalau Bridge itu anggota, masuk dalam anggota kelompok. Isolate itu anggota organisasi itu kadang mempunyai kontak minimal dengan orang lain ya. Jadi ada anggota yang diasingkan, bahkan juga ada anggota yang mengasingkan diri dalam organisasi isolate. Nah, kemudian struktur jaringan komunikasi. Nah, struktur jaringan komunikasi ini ada struktur lingkaran, ada struktur roda, ada struktur Y, kemudian ada struktur rantai. Referensinya banyak di referensi-referensi lain, buku, artikel, website itu banyak untuk ini. Ya, jadi struktur lingkaran itu semua anggota itu posisinya sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuasaan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota lain di sisinya. Nah, ini contohnya itu untuk struktur lingkaran itu contohnya seperti dalam sebuah pesta asing gitu ya. Dalam sebuah pesta kita diundang untuk menghadiri pesta, tetapi kita tidak banyak kenal dengan orang yang ada di dalamnya. Saat kita makan ya kita cuma bisa berkomunikasi dengan kanan dan kiri kita. Dalam sebuah pesta itu struktur lingkaran. Struktur roda itu orang ada di posisi pusat, satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Jadi anggota yang lain jika ingin berkomunikasi maka harus disampaikan ke yang pusat dulu, pemimpinnya dulu. Jadi semua harus berpusat di pemimpin, struktur roda. Ini contohnya komunikasi guru di kelas. Jadi saat guru mengajar di kelas,
itu murid jika ingin bertanya atau dapat feedback dari temannya, maka dia harus bertanya dulu kepada gurunya. Atau moderator ya, moderator juga bisa, tetapi di situ ada komunikasi publik atau tidak terpusat karena ada narasumber-narasumber. Yang lebih ideal untuk komunikasi roda itu contohnya ya guru dengan murid. Nah, struktur Y. Nah, struktur Y ini apa ya? Relatif kurang tersentralisasi dibanding dengan struktur roda, tetapi lebih tersentralisasi dibanding dengan pola lainnya. Karena pada struktur ini juga terdapat pemimpin yang jelas, tapi semua anggota berperan sebagai pemimpin kedua. Anggota ini dapat mengirimkan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Ketiga anggota lainnya komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lainnya. Nah, dalam bentuk gambar Y itu dicontohkan ada yang memberikan referensi itu contohnya di masa Orde Baru komunikasi antara pemerintah dan rakyat itu dijembatani oleh satu orang yang kemudian diinformasikan ke bawahnya, konsulat-konsulat di bawahnya. Ada juga yang memberikan referensi komunikasi ini yaitu kayak komunikasi orang ketiga dalam jual beli tanah. Jadi antara penjual tanah sama pembeli tanah kadang nggak komunikasi langsung tuh. Mereka komunikasinya lewat perantara. Itu ya, perantara itulah yang kemudian mengkomunikasikan antara penjual tanah dengan calon pembeli. Dan di Jogja apalagi itu perantaranya kadang nggak satu orang, bisa 1, 2, 3 orang. Saya pernah diantar nyari tanah di Jogja itu ketemu satu orang, ternyata ketemu lagi dan tiga-tiganya perantara untuk ketemu dengan penjual rumah. Nah, ini struktur Y. Kemudian ada lagi apa? Struktur rantai. Jadi struktur rantai itu biasanya informasi contohnya informasi rahasia ya dari satu anggota disampaikan ke anggota yang lain. Jadi antara satu orang ke orang lain itu struktur rantai. Ada garis komando 1 1 1 1 1 gitu. Jadi berkomunikasi dengan satu orang yang lain. Di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di sampingnya seperti itu. Nah, kemudian ada jaringan komunikasi formal. Bila pesan mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan, maka pesan tersebut telah melalui jaringan komunikasi yang bersifat formal. Beberapa bentuk komunikasi yang formal dalam organisasi itu ada downward communication, jadi antara atasan dengan bawahan, upward antara bawahan ke atasan, horizontal sesama orang yang sama dalam organisasi, mempunyai otoritas yang sama. Nah, kemudian ada metode-metode komunikasi, ada metode lisan, seperti yang sudah dicontohkan itu ada metode tulisan, ada metode gambar sesuai contoh, ada juga metode komunikasi horizontal sesuai contoh tersebut. Nah, teman-teman, di materi jaringan komunikasi ini teman-teman cukup memberikan contoh lain dari struktur jaringan komunikasi. Ada struktur lingkaran, roda, Y, struktur rantai, itu contohnya di organisasi teman-teman kayak apa? Oh, lingkaran tuh yang kayak gini, Pak. Roda kayak gini, Y kayak gini, rantai kayak gini. Cukup itu. Nah, kemudian kita sedikit membahas tentang budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini adalah suatu sistem nilai ya yang dominan dalam sebuah organisasi yang dijadikan sebagai filosofi kerja bagi anggota yang dijadikan sebagai perekat dalam organisasi dan panduan yang ditaati guna mencapai tujuan organisasi. Filosofi kerja itu menghasilkan ya kan
nilai-nilai kerja, nilai-nilai yang dominan sehingga tercermin dalam budaya kerja itu, budaya organisasi, penerapan dari norma dan moralitas dalam pekerjaan yang dilakukan. Nah, fungsinya apa? Fungsi budaya organisasi itu memiliki peran sebagai identitas, ya kan? Identitas anggota. Oh, kamu organisasi ini, budayanya biasanya seperti ini, ya kan? Di HMI, PMI, GMI, budayanya kadang beda-beda. Kemudian meningkatkan kemapanan sistem sosial, membuat makna, kendali perilaku anggota, dan lain sebagainya. Nah, tipe budaya itu kan ada budaya organisasi kuat, ada budaya organisasi yang lemah. Nah, budaya organisasi yang kuat ini muncul biasanya kebersamaan, kesungguhan, persaudaraan, rasa kekeluargaan, itu muncul. Nah, ciri-cirinya loyal pada organisasi, mematuhi, melaksanakan pedoman yang ada dalam organisasi, dan seterusnya, ya kan? Kemudian kalau organisasi yang lemah itu kesulit-sulit berkolaborasi, jadi rasan-rasan terus menebar gosip. Jadi organisasinya sendiri ditelanjangi, kadang ada yang seperti itu. Karena tidak bisa menerapkan nilai-nilai dalam budaya berorganisasi yang kuat, ya kan? Nah, tipenya itu ciri-ciri budaya organisasi lemah, Dill and Kennedy. Mudah terbentuk kelompok-kelompok. Jadi dalam organisasi itu ada kelompok-kelompok yang bertentangan, crash. Tujuannya berbeda, tidak sesuai dengan visi misi organisasi. Jadi kesetiaan pada kelompok itu lebih besar daripada kesetiaannya pada organisasi. Anggota lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi. Nah, ada langkah-langkah nih dalam memperkuat budaya organisasi. Perlu koordinasi dan kontrol, memantapkan nilai, ya, melakukan pembinaan, memberikan teladan, membuat acara-acara rutin yang membuat organisasi itu akrab. Contohnya apa? Apa makrab, apa jalan-jalan, apa rafting, ya kan? Di situ ada koordinasi, ada yang menjalin keintiman, outbound. Memberikan penilaian dan penghargaan ini juga penting, bagian dari evaluasi dan juga apresiasi. Tanggap terhadap masalah eksternal dan internal, jika ada gesekan segera ditanggapi, tidak kemudian didiamkan. Nah, langkah-langkah memperkuat budaya organisasi ini, teman-teman kasih contohnya. Di organisasi teman-teman contohnya apa? Contoh koordinasi dan kontrol. Iya Pak, ditulis dalam setiap minggu, setiap bulan, 2 minggu sekali, itu hari apa kita adakan rapat. Kemudian teladan, pemimpin memberikan teladan, gini-gini. Atau kalau nggak ada contoh sama sekali, teman-teman memberikan keluh kesah. Oh, ternyata di organisasi saya belum ada sosok teladan, Pak. Nggak pernah jalan-jalan, Pak. Nah, keterbatasannya bukan dari dana, Pak, tapi kesadaran SDM yang lemah. Mungkin perlu program-program yang inovatif sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota. Nah, kayak gitu juga nggak apa-apa. Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya, itu dijawab. Itu saja di semester ini. Saya mohon maaf atas keterbatasan waktu dan materi yang saya berikan. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Jangan lupa jawaban pertanyaannya di Japri, jangan ke PJ. Ya, jabrikan ke saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.